Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, wa akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis-hadis atau dalil-dalil berkaitan dengan racun hati. Yang pertama adalah banyaknya bicara. Dalil yang ke-7 ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma 'ala wajhi al-ardi laisa syai'un ahwaja ila tuli sijni minal lisani." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahi, demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak ibadahi dengan benar kecuali huwa, kecuali dia, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ala wajhil ardi laisa syai'un ahwaja ila tuli sijni minal lisani." Ma'ala wajhil ardi, tidak ada segala sesuatu di muka bumi ini, laisa syai'un, tidak aku sesuatu, laisa syai'un ahwaju, sesuatu yang tidak aku butuhkan kepada panjangnya sijin. Sijin ini untuk dipenjara. Ila tulis sijin minal lisani, selain dari lisan. Jadi enggak ada sesuatu yang paling dibutuhkan di atas muka bumi ini untuk dipenjara selain dari lisan. Lisanlah yang paling berhak untuk kita penjarakan. Ini waktunya panjang untuk menjarakan lisan ini. Saking bahayanya ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan-ucapan yang haram. Ucapan-ucapan yang mengandung kemurkaan Allah. Maka termasuk di antara menjaga lisan kita enggak boleh teriak-teriak. Kemudian dalil berikutnya masih dari sahabat Ibnu Mas'ud, wa kana yaqulu, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya lisan, wahai lisan." Jadi ini Ibnu Mas'ud berdialog dengan lisannya sendiri. Ya lisan, kul khairan tagnam. Bicaralah engkau dengan yang baik. Kalau kau berbicara dengan baik, niscaya tagnam, pasti beruntung. Waskut an syarrin taslam. Wahai lisan, diamlah dari keburukan, niscaya engkau selamat. Min qabli an tandama, sebelum engkau nantinya menyesal. Ini perintah dari Ibnu Mas'ud untuk diam dari keburukan, selamat, dan bicaralah kebaikan, niscaya kita akan beruntung. Demikian pula sahabat Ibnu Abbas juga mengatakan demikian. Ya akhadha Ibn Abbas radhiyallahu anhu bilisani. Ya, diambil lisannya, dipeganglah oleh Ibnu Abbas lisannya sendiri. Dia mengatakan kepada lisannya, "Waihak, celakalah engkau lisan." Ya, celakalah engkau lisan. Kalau kamu bicara, bicaralah dengan baik, kau beruntung. Kalau tidak mampu, ya sudah diam. Ya, diam. Itu jauh lebih selamat. Ya, daripada engkau nanti pada hari kiamat engkau menyesal. Ini nasihat dari beliau. Kemudian nasihat yang ke-8, dalil yang ke-8. Keberapa lagi? Ke-8. 9. Ke-8. Dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an. Kata sahabat Abi Darda, "Ansif uzunaika min fika." Adillah engkau terhadap dua telingamu daripada mulutmu. Kita berlaku adil untuk dua telinga.
Ya, min fika dibandingkan dengan mulut. Mulut cuma satu. Pendengaran kita dua. Makanya jangan banyak komat kamit. Jangan banyak terlalu nyerocos bahasa anak mudanya. Ya. Berlaku adillah terhadap dua telinga. Wa inna ma ju'ila laka udhunani. Hanya saja dijadikan oleh Allah untukmu dua telinga. Wa famun wahidun. Sementara mulutmu itu satu. Itu fungsinya adalah litasma' aksara mimma tatakallama. Itu fungsinya agar kalian ya lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Mulut cuma satu, telinga dua. Ini menunjukkan kita dijadikan dua telinga ini untuk lebih banyak digunakan, untuk mendengar daripada apa? Bicara. Baik. Ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah kalau nggak salah ya. Syekh, bagaimana Syekh kalau di depan saya ini orang melakukan ghibah, orang melakukan namimah, apakah saya nggak mampu mengucapkan kata-kata baik kepada dirinya? Apakah saya pergi saja tanpa mengingkari? Maka kata Syekh, la. Ya, enggak. Itu engkau wajib mengingkarinya. Engkau wajib mencegahnya, engkau wajib melarangnya. Ya. Wallahu a'lam, ini saya sepintas saja membaca fatwa beliau. Intinya ketika hadir di depan kita orang yang berbuat ghibah, namimah, adu domba dan seterusnya, jangan kita pergi meninggalkannya, langsung cegah, langsung ingkari. Nah, wa an Hasan al-Basri, ini yang berikutnya, adalah yang berikutnya ke-9. Dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah qala kanu yaqulun, mereka mengatakan, innal lisan ya hal mu'mini wara'i qalbihi fa idza arada ayatakallama bi syai'in tadabbarahu bi qalbihi thumma amdahu wa innal lisan munafiq amama qalbihi fa idza hum bi syai'in atau fa idza hamma bi syai'in amdahu bi lisani wa lam yatadabbarhu bi qalbihi. Ini Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala sedang menjelaskan kepada kita perbedaan perkataan orang mukmin dengan perkataan orang munafik. Kata beliau, kalau orang mukmin dia mau bicara nih, maka dia akan meletakkan pembicaranya tadi di belakang hatinya. Maksudnya apa? Dia mau berbicara dengan sesuatu, dia mikir dulu, ditadabburi dulu. Ya, saya mengucapkan kata ini nih, kira-kira dampak negatifnya apa? Maka dia akan mengkalkulasikan, oh dampak negatifnya 1, 2, 3. Ada nggak dampak positifnya? Nanti kalau ucapkan ini, kira-kira manfaatnya apa ya? Lebih besar manfaat atau mudarat nih? Ini orang mukmin begini. Orang-orang mukmin seperti itu. Dia kalau sebelum dia berbicara, dia pikir dulu, ini bisa mendatangkan manfaat atau enggak. Ketika dia melihat ada manfaatnya jauh lebih besar dari situ, maka dia berbicara. Makanya kita lihat ya, orang-orang yang diam-diam itu ya, bukan berarti dia enggak apa namanya? Kurang gaul loh. Ya bukan maksudnya itu. Boleh jadi dia enggak mau banyak bicara yang enggak manfaat karena tahu akan hadis ini. Karena apapun yang akan kita ucapkan itu akan catat, maka dia hati-hati. Ya. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik enggak, apa yang terpintas dengan di benaknya langsung diungkapkannya. Tanpa dia harus mentadabburi dulu dalam hatinya, tanpa dipertimbangkan dulu. Urusannya dampak-dampaknya negatifnya urusan belakang. Yang penting gue nyocos dulu, yang penting gue sampein dulu. Terserah lo gue, ini mulut gue. Nah, ya kan? Orang kan gitu, mulut gue. Ya sengsara gue sendiri, apa urusan lo? Ini kalau berhadapan dengan orang ini repot. Ini adalah jauhin saja orang begini. Ya. Nah, suatu ketika akhwat, Imam Hasan al-Basri ini juga dalam sebuah riwayat pernah diuji, ya, oleh seseorang. Kenapa kok Imam Hasan al-Basri ini kalau kita berkumpul-kumpul itu kelihatannya kok diam terus ya? Diam terus.
Makanya ketika beliau diberikan kesempatan untuk berbicara, maka beliau langsung berbicara. Sampai-sampai para hadirin pada orang waktu itu mengatakan, ma ra'aitu qat. Ya, benar-benar saya tidaklah pernah melihat seorang pun ketimbang Imam Hasan Al-Basri ini illa maqalat qala Allah wa qala Rasul. Ya. Langsung kita terpenganga. Loh, kok orang samping kita tadi ini yang kelihatannya diam saja, nggak banyak bicara, ketika dikasih omongan, ketika dia kesempatan untuk berbicara, yang diungkapkannya daging semuanya. Yang diucapkannya daging semuanya. Qala Allah wa qala Rasul. Jarang untuk keluar dari perkataan-perkataan yang lainnya. Kalau tidak perkataan Allah, perkataan Rasul, atau kalau perkataan para a'immah, para ulama-ulama ya salaf dahulu. Nah, demikian misalnya ya ikhwan, akhwat sekalian, ya hati-hati kita berbicara, ya di satu sisi ketika kita berbicara baik itu tanda iman yang sempurna, ya kalaupun tidak mampu maka lebih baik diam. Maka ketahuilah di antara kerusakan yang paling besar dari lisan itu adalah dusta. Ya, di antara kerusakan lisan termasuk kerusakan yang paling besar dari lisan, yang paling banyak itu adalah dusta. Ya. Bicara yang enggak manfaat saja itu dilarang, apalagi dusta. Berbicara yang enggak bermanfaat dilarang, apalagi ghibah. Apalagi namimah, apalagi al-fahishah, tindakan kejahatan, apalagi wal mura'i, penipu, apalagi wa tazkiyatun nafsi atau wastazkiyatun nafsi, memuji diri sendiri, ya, atau mengklaim merekomendasikan diri sendiri, ya, atau dia berkecimpungan dengan kesesatan, suka berdebat, ya, pokoknya orang yang nggak sesuai dengan pendapat dia semuanya ingin didebatnya, iya, semuanya nggak sesuai, ikhwan, akhwat. Pikiran kita ini tidak bisa dicegah. Ya, nggak bisa pikiran kita sama. Tapi tindakan kita, perbuatan kita itu bisa dikontrol. Dikontrol dengan Al-Quran, dikontrol dengan dalil. Pikiran kita nggak bisa. Paksa orang satu pemikiran dengan kita tidak bisa. Tapi perbuatan dengan aturan-aturan itu bisa dikontrol. Nah, jadi kalau orang yang belum dewasa, akhwat, ya, belum dewasa atau dai-dai mungkin ya baru lahir kemarin, atau kita ya dai-dai yang terjun gunung misalnya, kalau sudah nggak satu pemikiran dengan dai-dai senior, ya itu mulai membantah, seringnya khusumat terus ya. Nah, kemudian banyaknya membuat kerusakan, mengganggu orang lain, ya, dan seterusnya. Ini bahaya. Ingat ikhwan, ada yang terakhir, ya, ma yalfizu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Engkau siap mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Apapun yang kau ucapkan, apapun yang kau lakukan, tidak ada satupun yang terlewat dari malaikat raqib dan atid. Nah, kemudian sebagai penutup, ya, ada sebuah hadis, ya, dijelaskan tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian banyak berbicara kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah, karena banyaknya berbicara ya, bukan mengingat Allah, ini quswatul lil qalbi, membuat hati kita keras. Banyak omong membuat hati kita keras. Ya, wa in ab'adan nasi minallahi, ya, maka sesungguhnya manusia yang Allah jauhkan dari Allah adalah al-qalbu al-qasi. Ini hati yang keras. Ya, orang yang hatinya sudah keras itulah orang yang paling dijauhkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Wallahu alam bissawab. Sampai sini saja poin pentingnya ikhwan.
jaga lisan, ya. Semua yang amal kita lakukan bisa rusak disebabkan lisan. Banyak omongan, berbicara tanpa dalil, bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuat hati kita keras, dan orang yang hatinya keras adalah manusia yang paling dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.